Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Pagi hari ini Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu. Karena kemurahan Tuhan saja kami boleh ada saat ini, dan kami percaya Tuhan punya maksud rencana yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami agar kami mengerti dan tunduk pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 8-9. Tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang wanita yang sudah begitu lama merindukan pasangan hidup, dan ia akhirnya menemukan jodohnya lalu menikah. Ia sangat bersukacita karena doa dan kerinduannya dijawab Tuhan. Pria yang dinikahinya pun adalah orang yang seiman. Tapi sayangnya di hari pernikahannya yang penuh sukacita, kedua orang tua wanita ini tidak bersukacita. Mereka justru marah karena sang mempelai wanita itu, yang adalah anak mereka, menikah dengan seorang pria yang berasal dari suku lain yang berbeda dari suku mereka. Terkadang saudara, ada aturan-aturan manusia yang membuat kita dibutakan sehingga tidak mampu melihat kebenaran. Terkadang ada berbagai tradisi yang membuat kita terkungkung dan kehilangan sukacita, meskipun sebenarnya saat itu kita harusnya bersukacita. Padahal kita perlu mengerti bahwa kasih karunia Tuhan telah menolong kita menjadi merdeka dan membuat kita hidup dalam sukacita kebenaran, bukan terbelenggu dengan berbagai aturan manusia. Yohanes pasal 5 ayat 8-9 ini mengandung kisah yang memberikan pelajaran berharga tentang kuasa penyembuhan Tuhan Yesus, kasih di atas aturan agamawi, serta pemahaman tentang kehendak Allah. Hal pertama yang kita dapatkan dari ayat ini adalah bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia Maha Kuasa. Kuasanya luar biasa. Dalam sekejap, pria yang lumpuh itu sembuh dan dapat berjalan. Keajaiban ini mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Kesanggupannya untuk menyembuhkan melampaui batasan-batasan manusia, dan Ia mengubah keadaan yang mustahil bagi kita. Tuhan sanggup memberikan pertolongan bagi kita, meskipun kita merasa bahwa itu adalah tidak mungkin. Kita perlu menyadari bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu dapat dilakukan oleh-Nya. Hal kedua yang kita dapatkan dari sini adalah jangan biarkan kita tidak mengerti akan kasih karunia Tuhan, tapi mengertilah akan anugerah-Nya dan bersukacitalah di dalamnya. Respon orang-orang Yahudi terhadap penyembuhan ini bukannya bersukacita dan memuliakan Tuhan, tapi mereka malah menegur pria yang baru sembuh itu karena mengangkat tilamnya pada hari Sabat. Mereka mengabaikan keajaiban penyembuhan yang baru saja terjadi dan tidak tertarik serta tidak berempati terhadap kondisi yang mendera pria ini selama bertahun-tahun. Pikiran mereka terlalu terikat dengan legalisme aturan, sehingga tidak dapat melihat anugerah Tuhan yang begitu besar. Kita semua perlu belajar untuk memiliki kasih, belas kasihan dan kepekaan terhadap orang lain. Ketika aturan agamawi mencoba menghalangi kita untuk berbelas kasihan kepada sesama, kita perlu mempertimbangkan hati nurani kita. Kita perlu peka terhadap suara firman Tuhan dan Roh Kudus, dan memilih untuk berbuat yang baik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Yang ketiga adalah penting bagi kita untuk memahami kehendak Tuhan dalam setiap situasi. Sekalipun orang-orang Yahudi menegur pria itu karena melanggar hari Sabat, bagi Tuhan penyembuhan dan pemulihan adalah bagian dari kehendaknya yang jauh lebih tinggi, mengatasi berbagai peraturan yang kaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita prioritaskan kasih, prioritaskan belas kasihan dan keadilan dalam segala tindakan kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan dan pelayanan kita mungkin dipandang orang lain sebagai pelanggaran dari tradisi dan budaya masyarakat. Tapi perlu kita ingat bahwa selama kerinduan kita adalah untuk memuliakan dan melayani Tuhan, dan kita melakukannya dalam kebenarannya, maka tidak perlu takut atau kecewa menghadapi cemoohan dan kritikan orang lain. Tetaplah bersukacita dan lakukanlah yang baik dan benar seturut dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami supaya kami memiliki belas kasihan, memiliki compassion, kepedulian, empati terhadap orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur firman-Mu mengajar kami untuk kami melepaskan semua ikatan-ikatan belenggu yang menghalangi kami untuk melakukan yang baik dan yang berkenan serta yang benar di hadapan-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami tidak diikat oleh berbagai aturan agamawi, berbagai aturan buatan manusia, tapi kehidupan kami selalu dipimpin oleh cinta kasih-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus, yang memenuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, dan pelayanan serta segala sesuatu yang kami lakukan, baik di rumah maupun di luar rumah, dalam perjalanan. Biarlah Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan doa dan permohonan kami masing-masing, agar Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Lawat setiap kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu berkemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.